Seorang muslim baru dianggap baik kalau dalam dirinya itu baik dalam 3 hal. Berapa? 3. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Ustadz Somad itu baik? Belum. Kalau belum bisa dinilai dalam 3 hal. Yang nyatat silakan catat. Yang enggak nyatat enggak apa-apa. Alhamdulillah, air putih sudah datang. Yang pertama, seorang muslim baru dia baik. Yang pertama adalah kalau akidahnya baik. Apanya baik? Orangnya sopan, ngomongnya suaranya nggak pernah melengking, nggak seperti Ustadz Somad, ngomongnya lembut sekali. Di mana? Apa kabar? Kenapa nggak bersuara? Belum makan. Jadi itu bukan standar. Standar yang pertama, seorang muslim itu baik, yang dilihat adalah akidah. Apa standar akidah? Akidah sudah dituliskan di dinding masjid. Qul huwallahu ahad. Tapi bukan, tunggu dulu, bukan berarti ibu-ibu ini menduduki ayat ya. Jangan nanti dipoto ibu-ibu duduk di ayat. Bukan, karena ini tulisannya di dinding. Qul itu yang setelah bismillah. Ini a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang bulat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Tauhid. Wallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ada orangnya baik, sopan, ngomongnya lembut, tapi nyembah kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Baik? Tidak baik. Ini standar utama. Istri mencari suami, suami mencari calon istri, mendidik anak-anak, memilih pemimpin, berjiran bertetangga. Standar yang pertama adalah tauhid. Dari kata wahada yuwahidu, tauhid, satu. Tapi katanya akidah Pak Ustadz. Akidah artinya tali yang disimpul mati. Ada tali disimpul mati sampai nggak terbuka lagi. Tali itu disebut dengan akidah. Ada pembeli, ada penjual. Antara pembeli dengan penjual namanya akad. Saya jual barang ini sekilo, harganya 10.000 tunai. Saya beli, 2 orang yang berakad. Seorang hamba kepada Allah namanya akidah. Seorang bapak dengan calon mantunya, aku nikahkan anakku dengan kamu dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Itu namanya akad. Akad artinya 2 tali yang disimpul mati. Jadi sebetulnya akidah atau tauhid, akidah ikatan yang kuat yang gak lepas sampai mati. Amin. Tauhid adalah hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tauhid semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tauhid. At-tahiyatul
mubarakatuh, sholawatun, thayyibatu. Tauhid itu namanya. Jadi yang ditanamkan ke dalam anak kita, istri kita, suami, yang pertama ditanamkan adalah tauhid. Oh, Ustadz Somad ini radikal. Berarti orang yang tidak bertauhid Ustadz musuhi. Ini kan ceritanya saya sedang ngomong kepada sesama muslim. Tapi kalau berbeda akidah, bertetangga dengan orang berbeda akidah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Satu kantor dengan orang yang berbeda akidah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Orang berbeda akidah menikahkan anaknya, kita diundang, datang atau enggak datang? Yang enggak mau datang, kasih undangan ke saya, biar saya datang. Ini ceritanya kan sesama muslim. Ingat judulnya tadi kan, standar muslim yang baik. Adapun bertetangga dengan non muslim, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Jelas? Suara saya jelas? Yang di bawah jelas, yang di atas jelas. Ternyata di bawah lantai ini, kata Kang Edwin, ada lagi. Di ballroom hotel juga ada lagi. Saudaraku yang ada di ballroom hotel yang tidak melihat secara nyata, kalian bukan berarti di alam gaib. Kalian juga di alam nyata. Wajah saya kami tampil di layar. Jadi saya sapa kalian. Hai Besti. Sebetulnya mestinya di Bandung ini kita buat tablik akbar di tanah lapang, betul? Tapi karena khawatir hujan, karena tadi diperlihatkan Ustadz Somad pagi tadi hujan dan mendungnya tadi diperlihatkan. Coba Ustadz lihat mendungnya awet, dikhawatirkan hujan, ternyata tidak hujan. Jadi kalau begitu panitianya tidak bertauhid. Bertauhid, tapi panitianya juga berhati-hati. Jangan nanti katakan pulang dari sini, Ustadz Somad ngaji tauhid, panitianya aja nggak bertauhid. Katanya takutnya hanya kepada Allah, sama hujan juga takut. Bukan begitu. Jamaah kita ada yang anak kecil, ada yang hamil, ada yang ibu-ibu, ada yang orang tua. Tidak semuanya anak muda. Khawatir kena hujan, khawatir basah. Tapi sebetulnya tidak buat tablik akbar di tanah lapang bukan menafikan tauhid. Ini namanya ikhtiar. Ini namanya usaha. Kamu kuliah? Iya. Kuliah untuk apa? Untuk dapat ijazah. Berarti kamu tidak bertauhid. Kalau kamu memang betul kuliah, mestinya karena Allah, jangan karena ijazah. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kuliah dapat ijazah supaya bisa kerja, itu juga bagian dari ikhtiar. Sama juga seperti orang mau nikah. Kamu mau nikah? Iya. Sudah lihat calon istrimu? Belum. Kenapa nggak kamu lihat? Serahkan pada Allah. Iya, kalau cantik. Ya, Islam ini walaupun tauhid tapi tetap ada usaha. Usahanya apa? Melihat. Kamu kenapa belum menikah? Saya masalah jodoh nih saya serahkan sama Allah. Kalau memang jodoh gak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Betul nggak? Ini menurut ilmu tauhid, air ini untuk siapa? Saya tanya dulu. Ini air untuk saya. 100% air ini disiapkan untuk saya. Berarti secara tauhid ini dari Allah, dikirimkan ke panitia, dituangkan ke dalam gelas, diberikan ke saya. Tapi kalau saya tidak ada ikhtiar, usaha untuk memegang gelasnya, menutup
membuka penutupnya, mendekatkan ke mulut saya, bisa dia masuk? Itu namanya keseimbangan antara usaha dan tauhid. Jelas? Ini sekarang banyak orang berusaha tidak bertauhid, bertauhid tidak berusaha. Orang yang hanya berusaha tidak bertauhid sombong. Orang yang hanya bertauhid tidak berusaha pesong. Tahu pesong? Gelo atuh. Orang yang hanya berusaha tidak ada intervensi Tuhan, sombong. Ini rumah kamu, hasil usaha saya. Ini mobil kamu, hasil otak saya, sombong. Orang yang tidak berusaha sama sekali, nah makanya kita ini seimbang antara usaha dan tauhid. Mana buktinya orang Islam seimbang antara usaha dan tauhid? Setiap ditanya sesuatu dia tanya, ini rumah kamu? Alhamdulillah. Ini pinjaman dari Allah. Ini anak kamu? Alhamdulillah. Ini istri kamu? Masya Allah. Ini keluarga kamu? Tabarakallah. Ini suami kamu? Innalillah. Semuanya serahkan pada. Kenapa kita mesti bertauhid? Karena kalau hanya usaha tanpa tauhid, kalau dia dapat, dia sombong, dia angkuh. Dan kalau nggak dapat, dia akan stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Betul? Banyak yang ngaku. Kalau dapat dia angkuh seperti Fir'aun, kalau dia dapat angkuh seperti Qarun. Kalau nggak dapat, dia akan menyalahkan diri, stres, anxiety, depresi, dan gila. Tapi kalau dia menyertakan Allah, kalau dapat, dia katakan Alhamdulillah. Kalau nggak dapat, dia katakan rencana Allah jauh lebih indah. Tapi usaha dulu. Itu yang kemarin kamu kenalkan ke orang tuamu mau menikah kan? Iya. Nggak jadi menikah. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah, Ustaz. Terus dia anaknya sudah 2. Kamu Allah sudah siapkan perempuan yang lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih sukses, lebih kaya. Mana dia? Belum kelihatan. Itu namanya tauhid. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak usaha apa-apa, tidak ada ikhtiar, tidak ada kasbu, tidak ada usaha, hanya berserah kepada Allah. Nama kelompoknya, pernah ada muncul kelompok ini, namanya kelompok Jabriyah. Apa namanya? Jabriyah. Jabriyah itu enggak ada usaha sama sekali. Kalau suami ibu besok pagi dibangunkan disuruh kerja, kamu enggak kerja, serahkan pada Allah. Itu namanya suami Jabriyah. Kalau ada mahasiswa ketika ditanya, gimana skripsi kamu? Sudah bab berapa? Serahkan pada Allah. Itu namanya mahasiswa Jabriyah. Kalau ada kepala daerah ketika ditanya, bagaimana visi misi kabupaten, kota, provinsi, negara kita? Enggak usah pikir, serahkan pada Allah. Jabriyah. Jabriyah ini mazhab fatalistik, fatal. Dia hanya berserah saja kepada Tuhan. Sedangkan Islam bukan Jabriyah. Islam adalah ketika datang seorang bertemu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kuda saya ini saya ikat dulu baru saya masuk masjid atau saya lepaskan? Kira-kira kalau kita punya kuda, kita punya onta, kita ikat dulu atau kita masuk masjid kita biarkan? Oh, ini udah seperti Nabi ini bisa menjawab. Logika akal mengatakan ikat dulu. Simple, sederhana. Tapi kenapa dia bertanya?
Kenapa sahabat Nabi ini bertanya, saya ikat dulu atau saya lepas aja? Dia mau tahu ajaran Islam itu apakah ada usaha atau tidak. Ternyata Nabi mengatakan, iqilha, ikat dulu. Setelah ikat, wa tawakkal, barulah engkau bertawakal. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak mau berusaha hanya kepada Allah, semester berapa dek? Semester, loh kok wajahnya nggak seimbang? 14 Pak Ustaz. Hah? Semester 14, 7 tahun, hampir deo. Kenapa kamu bisa semester 14? Sudah begini takdir dari Allah. Kesalahan dia dua. Yang pertama dia lalai, yang kedua dia melegitimasi kelalaiannya atas nama agama. Kamu pacaran? Iya. Apa hasil dari pacaran? Cinta satu malam. Apa hasil dari cinta satu malam? Pulang-pulang berbadan dua. Kenapa ini kamu lakukan? Serahkan pada Allah. Dua kesalahannya. Pertama, dia melakukan dosa. Yang kedua, melegitimasi dosanya atas nama agama. Penjahat, perampok, pencuri, pezina, pecandu narkoba, mereka kesalahannya cuma satu, hanya berdosa. Tapi ada orang yang salahnya dua, berdosa dan melegitimasi dosanya dengan agama. Makanya bunyi doanya, la taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah bencana alam, banjir, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Tauhid. Kalau ada yang mengganggu kita, yang bela kita siapa? Allah. Tauhid. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, pemilik alam semesta. Dari siapa? Min syarri, dari kejahatan ma khalaq, yang mau bunuh, yang nyihir, yang nyantet, yang ngeprank. Pokoknya min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatsat, meniup-niup, ngembus-ngembus, fil 'uqad, simpul tali. Ini tali. Ini apa namanya? Ini namanya tali. Lalu tali ini disimpul. Tali ini disimpul. Simpul itu uqad bahasa Arabnya. Min syarrin naffasati fil uqad. Nah, disimpul seperti ini. Di dalam simpulnya dimasukkan rambut. Diambil rambut, dimasukkan ke dalam simpul. Min syarrin naffasati fil uqad, dihembus-hembus, ditiup-tiup ke dalam simpul tali. Mencret. Ada yang sihir, black magic.
Kalau yang baik white magic. Betul? Enggak ada yang namanya magic black semua. Kalau ada yang bilang white magic itu sama dengan berarti magic syariah. Enggak ada. Semuanya pakai bantuan jin, setan. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kejahatan orang yang meniup-niup di simpul tali. Ada yang tiupannya supaya kelahi suami istri. Setiap melihat istrinya seperti mak lampir. Melihat istri orang bidadari. Ada lagi ketika melihat suaminya genderuwo. Melihat suami orang kenapa hantu itu banyaknya perempuan ya? Mak lampir, nyi blorong, sundil bolong, nenek sihir, kuntilanak, suster ngesot. Hampir semua hantu perempuan. Yang laki-laki genderuwo. Masya Allah, ternyata jamaah hafal hantu semua. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Saya berlindung kepadamu ya Allah, wa min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki. Idza hasad, ketika dia dengki, saya hanya berlindung kepada Engkau ya Allah. Kenapa yang dituliskan di masjid ini cuman ayat-ayat tauhid? Ya nggak tahu. Tanyalah sama ketua pengurus masjid. Supaya orang yang datang ke masjid ini bertauhid. Sekarang banyak manusia yang mengganggu tetangga, kawan sekantor, haters, pembenci, orang ngejek, caci maki, sumpah serapah, grup-grup WA, kawan-kawan di Instagram, semuanya. Maka minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi minal jinnati. Allah itu satu, dua atau tiga? Satu. Sudah dijelaskan di awal, qul huwallahu ahad. Tapi dalam An-Nas disebutkan dalam tiga. Siapa dia? Pertama, qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas. Allah satu apa tiga? Satu. Tapi kenapa disebut tiga? Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Siapa yang ceramah tadi? UAS. Penceramahnya satu atau dua? Satu. Terus tadi Abdul Somad, yang satu ngomong, yang satu posting bersama Ustadz Abdul Somad. Yang satu bilang kajian UAS. Yang satu bilang Abdul Somad batu bara. Yang mana yang betul? Tiga-tiganya betul. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuman tahu satu nama. Ada orang yang namanya Abdul Somad, ketika dicek di Facebook Anton. Mohon maaf Pak Anton, jangan terus. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Allah namanya kok beda-beda, berapa yang kau tahu? 3. Ada 96 lagi yang kau gak tahu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, sampai akhirnya Ya Sabur, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kenapa dalam An-Nas itu 3? Qul a'udzu birabb. Rabb artinya kau yang mencipta aku, engkau yang memberi aku rezeki,
engkau yang mengatur segala hidupku. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi nanti kalau aku mati, engkau yang membalas. Kalau aku jahat, kau balas dengan neraka. Kalau aku baik, kau balas dengan surga. Pembalas itu malikin, dan aku menyembah hanya kepada engkau, tidak yang lain. Ilahin. Ketiga-tiga itu ada dalam surat An-Nas. Kamu berani-beraninya mau minang anak saya, berapa hafalan Quranmu? Bisa dites, Pak. Siapa namamu? Anas. Baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kamu mau minang anak saya? Iya, Pak. Berapa hafalan Quranmu? Nama saya Imron, Pak. Baca Ali Imron. Tapi sehari-hari dipanggil kulhu, Pak. Baca kulhu Allah. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan siapa? Was-was, berbisik-bisik. Dan siapa yang berbisik ini? Minal jinnati wan nas. Yang berbisik ini dua. Yang pertama dari kalangan jin, yang kedua dari kalangan manusia. Mau kemana, bro? Mau ngaji. Ngaji di mana? Di masjid Studio Trans. Ngapain ngaji ke sana? Streaming aja. Iya juga ya. Kita duduk-duduk sambil ngopi, sambil nonton bola. Ngaji kan bisa pakai suara. Biar aja Ustaz Somad ngomong, kita tetap nonton Manchester United, Liverpool. Berarti ini termasuk min syarril waswasil. Langsung bacakan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kuatkan tauhid kita kepada Allah. Sekarang ini krisisnya, masalahnya adalah masalah tauhid. Qul huwallah sudah, qul bil falaq sudah, qul a'udzu birabbin nas sudah. Lalu kemudian baru baca ayat tauhid. Ayat tauhid ini kalau dibaca zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh, dibaca subuh dijaga sampai zuhur, dibaca pagi dijaga sampai petang, dibaca petang dijaga sampai subuh. Di dalam tauhid ini yang paling tajam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Tuhanmu itu mati? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Apakah Dia mengatur hidupmu, mengatur jodohmu, mengatur kerjamu, mengatur umurmu, mengatur nafasmu? Al-Qayyum. Apakah Tuhanmu lelah, letih, lesu, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun. Apakah Tuhanmu kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolongmu? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Apakah Dia tahu apa yang berbisik di hatimu, apa yang terlintas di pikiranmu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Apakah Tuhanmu maha kuasa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi Tuhanmu memberikan makan kepada cacing dalam tanah, memberikan makan kepada ikan dalam lautan samudra yang luas? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat itu disebut dengan ayat. Inilah dia. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Oh, ini bacaannya Pak Ustaz. Iya. Saya sering sholat di sini, tapi saya nggak tahu bacaannya ini. Paling enggak nanti kalau anaknya nanya, ditanya, "Papa, ini apa bacaannya?" Pokoknya ini ayat Quran semua. Yang jelas ujung itu, Shadaqallahul azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Sebelum tidur dibaca ini. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tutup dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ditiup ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala dan ke badan. Wajah, kepala dan ke badan sebelum tidur malam. Kalau ada orang sakit menjenguk di ruang ICU, orang tulisannya ICU kok. Saya nggak bohong, memang itu tulisannya ICU. Kenapa dibaca ICU? Kalau kita bilang ICU, nanti dia ngomong ICU, you don't see me. Itu juga yang dibacakan. Menjenguk orang sakit itu juga yang dibacakan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, rabbin nas, ayat kursi diusapkan ke tangan, usap ke kepala. Kalau sesama laki-laki. Jangan kalian usap bini orang. Jangan kalian usap laki orang. Mengamuk bininya, mengamuk lakinya. Begitu juga kalau ada yang sakit, minta baca kerasukan. Bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Keluar jin, keluar. Jangan takut, jangan takut. Dia mulai mencakar dan keluar taringnya. Tatap matanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke wajahnya. Kalau dia melotot matanya keluar, tiupkan ke wajahnya. Suruh jinnya keluar. Ukhruj, ukhruj ya adu Allah. Ukhruj artinya keluar. Keluarkan wahai, keluar engkau wahai musuh Allah. Keluar engkau wahai setan yang menggoda di dalam. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa kampung saya. Get out. Get out. Atau pakai bahasa Sunda. Gasken. Makin jadi. Keluar, keluar. Keluar mana? Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Ini kadang udah diajari teorinya begini, pas praktek orang yang ini langsung hilang. Takut. Saya waktu membacakan itu, pas saya bacakan, wow, saya tenang aja. Saya terus baca, Allahu la ilaha illallah, saya tenang. Kenapa Ustaz tenang? Orang yang megang ada 5 orang. 5 orang megang, saya tenang. Kalau nggak ada yang megang, kabur. Ada jin harimau di dalam. Nah, begitu juga kalau kalian nanti nikah, waktu malam sebelum malam itu bacakan ayat-ayat ini, tiumkan ke ubun-ubunnya, tiupkan. Lihat tengkuknya ada paku nggak? Nah ini tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah kita ini masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, inti masalah hukum, intinya adalah masalah tauhid.
Ah, saya nggak percaya tuh ngaji Ustaz Somad. Katanya masalah tauhid, jelas-jelas korupsi. Korupsi kan masalah ekonomi, korupsi kan masalah politik. Kok masalah tauhid? Orang yang mau ngambil sogok uang orang, saat dia mengambil itu dia dilihat Allah atau enggak? Saat dia mengambil uang itu dia sedang diperhatikan Allah atau enggak? La ta'khudhuhu sinatun. Tapi dia mengambil uang haram, dia masukkan ke rekening dan dia keluarkan zakatnya. Ustaz Somad, ya, saya kemarin ada ngambil uang haram Pak Ustaz, korupsi, haram. Tapi saya keluarkan zakat infak sodako. Kira-kira halal nggak Ustaz? Haram. Sekali haram tetap haram. Saya sudah transfer ke Ustaz. Sebenarnya ini haram. Sebenarnya haram. Tapi menurut keyakinan saya, yang rusak tauhidnya koruptor atau Ustadz Somad? Memang betul, tapi ini kan contoh. Janganlah kalian bilang rusak tauhid saya. Walaupun ini benar, tapi jaga juga lah perasaan saya. Saya senang. Kenapa saya senang? Karena jamaah sudah berani mengatakan tauhid saya rusak. Kalau saya salah. Kenapa orang salah semakin salah? Karena jamaahnya tidak berani mengatakan ustadznya salah. Dan saya hari ini senang. Kenapa? Karena jamaahnya sudah berani mengatakan saya salah. Makanya insya Allah sebentar lagi kita pulang Bang Edwin. Tauhid ustadznya juga mesti lurus. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kebetulan saya ini datang, ada beberapa uang haram yang mau saya bawa. Ada uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Yang halal-halal udah saya kasih anak istri di rumah Pak Ustadz. Ini yang haram-haram mau saya serahkan ke Ustadz. Kita terima atau enggak? Kalau enggak kita terima, nanti dibawanya ke yang lain. Ini lagi dia bawa. Ini Pak Ustadz ada hasil uang korupsi. Yang kemarin ada tanda tangan mestinya 7 hari. Saya tanda tangan tapi kegiatannya cuma 2 hari. Kemarin pesawatnya ini sebetulnya pesawatnya ekonomi, tapi yang kami tanda tangani adalah kelas VVIP. Ini sebetulnya hotelnya bintang 3, tapi yang kami tanda tangani bintang 7. Dan saya nggak mau uang haram ini dimakan anak istri saya Pak Ustadz. Maka saya serahkan uang haram ini kepada Ustadz. Kira-kira kita terima atau enggak? Saya tengok jamaah udah mulai ragu nih. Belum keluar masjid, sekali haram tetap kita terima atau tidak? Tapi ada WC yang belum selesai. Ini uang nggak kita makan. Uang ini jangan kita belikan ke beras. Uang ini jangan kita belikan ke air keran. Ini untuk beli semen, batu bata, batu kerikil, menyelesaikan WC, untuk toilet, untuk mandi. Kita terima atau enggak? Masya Allah. Saya bangga malam ini karena pendidikan tauhid berhasil. Akhirnya uang haram ini dia bawa, dia serahkan kepada orang lain dan mereka terima. Gimana perasaan saya? Ini kesempatan. Kesempatan tidak pernah datang 2 kali, saudaraku. Kita terima atau tidak? Allahu Akbar. Sekarang saya malah ragu. Ini yang bertauhid ini saya atau jamaah ini? Memang jamaah ini orang-orang yang bertauhid memang. Afdalu zikri la ilaha illallah. Datang suami pulang, mama, ini tadi ada orang minta proyek,
Kata dia tender, tapi tendernya tolonglah Pak, ini untuk anak yatim fakir miskin, ini ada duit 1 koper, tolong luluskan. Kalau untung ini bukan dipakai untuk judi, bukan dipakai untuk kawin lagi, bukan dipakai untuk narkoba, ini untuk kebaikan-kebaikan. Kalau kita nggak menang-menang orang lain, nanti dipakai untuk yang haram. Ibu sebagai istri, kira-kira uang ini kita ambil atau tidak? Masya Allah. Tidak Ustaz. Tidak Ustaz. Di balik suami yang jujur, di balik suami yang istiqomah, di balik suami yang tegar, ada istri yang luar biasa. Betul. Suaminya khusyuk, suaminya taat, suaminya tahajud, suaminya zikir, suaminya sholawat. Tapi begitu pulang ke rumah, ambil AA. Saya mau rantai baru, saya mau cincin baru, saya mau gelang baru. Kira-kira kita sebagai laki-laki tahan atau nggak tahan? Mulai nggak tahan. Insya Allah adik-adik yang istiqomah, calon pemimpin masa depan, yang bertauhid, lurus, bersih karena Allah, istri kalian juga nanti adalah istri yang cerminan jiwa kalian. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah solihah. Kenapa yang mengaminkan yang mudah beristri? Abdi teh jadi curiga tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nakal, jahat, korupsi, narkoba, zina, selingkuh, pelakor, itu semua sumbernya dari hati. Panglima di dalam diri kita ini bukan mulut, bukan mata, bukan telinga, bukan tangan, bukan kaki, tapi makanya sholawat tibbil qulub itu dibaca banyak-banyak. Tibbil qulubi wadawaiha, obat hati dan penawarnya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, yang baik untuk badan dan penyembuhnya. Wa nuril absari wa dhiyaiha, cahaya mata, pandangan batin, dan dia nur, cahaya, tapi bukan sumber. Dia sumber cahaya. Sumber cahaya itu siapa? Allahu nurus samawati wal ardh. Lagi di masjid dengan ustadz, pengajian bersama orang baik, tauhidnya full. Keluar masjid bersama orang yang kurang baik, di tema yang tidak baik, di tempat yang enggak baik, lobet. Maka tauhid ini tidak hanya sekedar ngaji, tapi juga dijaga. Bagaimana cara menjaga tauhid ini? Jangan sendiri. Yang sudah ada komunitas ngaji, mudah-mudahan istiqomah, amin. Adik-adik anak muda yang punya komunitas, terserah apa nama komunitasnya. Komunitas kamu apa namanya? Komunitas kami namanya Born to Ride, Ride to Jannah. Mantap. Naik apa? Sepeda ontel, bos. Ya udah, nggak apa-apa. Komunitas ibu apa namanya? Komunitas kami Pak Ustadz namanya, pokoknya adalah namanya nggak boleh dikasih tahu, cukup hanya grup kami aja, rahasia.
supaya kami nggak diejek. Bagus. Jangan sendiri. Karena kalau sendirian, saya bisa datang ke Bandung ini, ya ini karena kerjasama. Ketua Amir perjalanan kami, Bang Haji Lukman. Bang Haji Lukman punya tim Bandung, Jawa Barat. Sampai di Bandung, yang mengatur, yang mengamankan, yang mengawal, yang menyusun, Kang Edwin. Kang Edwin bekerja sama dengan ketua pengurus masjid. Ini bekerja sama. Kalau saya sendiri mana bisa. Nabi Muhammad SAW enggak sendirian. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang berotot, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ini semua orang ini pasti dia enggak keluar dari 4. Sudah tua, bijaksana, Abu Bakar. Anak muda bertenaga, Umar. Anak muda kaya raya, Utsman. Anak muda cerdas, Ali. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak masuk 4-4-nya Pak Ustaz. Berarti Abu Lahab. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Abu Bakar nggak ada dalam Quran, Umar nggak ada dalam Quran, Utsman nggak ada dalam Quran, Ali nggak ada dalam Quran, tapi Abu Lahab ada. Saya milih Abu Lahab lah Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Tidak ada manusia yang hidup tanpa potensi. Ada potensinya di otot, ada potensinya di harta, ada potensinya di otak, ada potensinya di usia. Usia yang kata-katanya, nasihatnya, ucapannya, buah pikirannya, pengalamannya, usia. Iya Pak Ustaz, tapi kami ini sudah tua. Ini di masjid ini tidak ada yang tua. Ini saya tidak ada melihat orang tua. Ini yang ada hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya aja yang kap 70, mesinnya Harley. Bayangkan mesin Harley dipasangkan ke kap 70, copot baut-bautnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz tadi mengatakan orang muslim itu baiknya berapa? 3. Yang Ustadz jelaskan baru tauhid. Terus yang 2 lagi kapan? Tahun depan. Saya di Jawa Barat ini datangnya setahun sekali. Datangnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Untuk Jawa Barat saya datang setahun sekali. Jadi kalau ada masjid, surau, langgar, musola, kantor, dinas, Pemda, Pemko, Pemprov mengatakan Ustaz Somad itu nggak bisa diundang. Yang undangnya mesti pejabat, yang undangnya mesti orang kaya, yang undangnya itu bohong. Mesti jelaskan. Kenapa Ustaz jelaskan ini? Jangan ada dusta di antara kita. Saya tidak mau tauhid saudara saya rusak gara-gara jadwal ini. Saya sebelum datang ke Jawa Barat nggak pernah nanya nanti di masjid apa, yang ngundang siapa, di mana, saya nggak pernah tahu. Tanya Haji Lukman. Pernah saya WA Haji Lukman saya ceramah di mana? Enggak. Yang penting saya hari Jumat datang, pulang hari Senin. Saya keluar hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam. Kalau lebih 3 malam dikhawatirkan buka cabang. Saya nggak khawatir, orang rumah khawatir. Hari Jumat sudah, besok Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Nanti ke Bogor, habis Bogor ke Sukabumi, habis Sukabumi pulang lagi ke Bogor, hari Senin terbang ke Pekanbaru, Selasa, Rabu, Kamis saya di Riau. Hari Jumat pergi lagi ke Kalimantan Selatan. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis di rumah lagi. Jumat, Sabtu, Ahad terbang lagi. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu. Kalau ada orang yang mau istirahat di dunia, maka dia salah kamar, salah ruangan. Dunia ini bukan tempatnya istirahat.
Dunia ini tempatnya berkeringat, tempatnya ujian. Tapi cobaan hidup saya banyak sekali Pak Ustaz. Iya, namanya banyak makanya cobaan. Kalau dikit namanya cobain. Waktu SD dulu berat, masuk SMP berat, masuk SMA berat, masuk kuliah berat, S1 berat, S2 berat, S3 berat, habis S3 lebih berat lagi. Udah kerja di mana? Sudah kerja lebih berat lagi. Sudah nikah. Udah nikah lebih berat lagi. Istrinya sudah hamil. Sudah punya anak lebih berat lagi. Anaknya kok laki-laki semua. Sudah punya anak berat lagi. Kok anaknya belum kuliah? Anak sudah kuliah berat lagi. Anaknya udah kerja. Anak udah kerja lebih berat lagi. Anaknya udah nikah. Pertanyaan berulang-ulang. Nggak ada pertanyaan baru. Yang namanya hidup ini berat. Dulu waktu masih gadis pingin punya suami. Setelah punya suami, mertua mak lampir. Mertuanya meninggal, alhamdulillah kata dia. Mertua meninggal tuh innalillah. Aduh, tadi saya sudah bahagia ngajinya udah berhasil. Alhamdulillah, sekarang sudah nggak ada yang cerewet lagi. Datang godaan WhatsApp suami mulai masuk. Hai sayang. Cemas. Akhirnya suaminya meninggal. Mau bilang alhamdulillah nggak enak, mau bilang innalillah. Jadi sebetulnya hidup ini nggak ada bahagianya Pak Ustadz. Kenapa tidak bahagia? Karena tidak bersama Allah. Apapun yang terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada di badan kita nih yang punya kita? Nggak ada. Mata bukan mata saya, telinga bukan telinga saya, mulut bukan mulut saya, otak bukan otak saya, kaki bukan kaki saya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, ada yang di bumi milik Allah. Tapi jangan nanti gara-gara ngaji tauhid ini besok ketika ditanya, itu istri kamu, milik Allah. Ya istri kita dititipkan Allah supaya kita jaga. Itu maksudnya. Meninggal suaminya tegar, setetes pun gak ada air matanya. Kenapa? Karena dia yakin ini hanya dititipkan Allah. Kamu kenapa gak nangis, Bu? Ini titipan Allah. Sudah lama saya minta sama Allah, ambil titipanmu ya Allah. Ambil titipanmu ya Allah. Aku sudah gak tahan menjaga titipanmu ini. Ibu, kalau ada suaminya yang nakal, suaminya yang jahat, doanya gak usah macam-macam, gitu aja. Ya Allah, ini titipanmu, cepat ambil. Jangan potong video ini. Yang benar adalah Allahumma hdi qaumi, berikan dia hidayah ya Allah. Dia adalah pangeranku ya Allah. Dia adalah pendampingku di surga nanti ya Allah. Dia adalah imamku ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Tahajud malam berdoa di dekat tempat tidurnya. Dia dekat situ. Dia imamku ya Allah. Bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Begitu juga kalau istri kalian belum pakai hijab, belum taat sama kalian. Sayang, kau kenapa hijabmu masih hijab pasrah tapi tak rela?
Rambut di belakang ditutup, di depan terbang dihembus angin. Alah, baru ngaji tauhid sama ustaz 1 kali sudah mau menceramahi aku. Doakan dia, ya Allah, ini titipanmu ya Allah, ambillah dia ya Allah, kirimkan titipan yang baru, yang lebih rapi. Jangan. Soalnya kalau kalian amalkan doa itu, aku yang salah. Kalian doakan, bukakan pintu hatinya ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Menangis kalian. Sudah kalian doakan 3 malam tak terbuka juga pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup berserah kepada Allah. Ujian hidup saya berat Pak Ustaz, ujiannya berat, ujiannya dahsyat. Kalah tsunami, kalah angin puting beliung, ombaknya tajam, karangnya memecah. Angkat tanganmu, katakan Allah yang besar, Allahu Akbar. Ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Segala puja-puji hanya milik Engkau. Walhamdulillahi katsira. Aku kotor, aku salah, yang suci hanya Engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asil. Sekarang aku menghadap kepadamu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Aku sebagai seorang musliman, aku tidak mempersekutukanmu, aku bertauhid kepadamu. Wa ma ana minal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. 2 kali mengulang wa ana minal. Iftitah itu enggak ada doa. Iftitah itu enggak ada doa isinya. Isi iftitah itu hanya pengakuan di hadapan Allah. Kenapa orang sholat tapi tauhidnya enggak kuat? Karena sholatnya enggak ada perenungan. Allah. Macam dapat bakwan panas. Padahal iftitah itulah pengakuan di hadapan Allah Subhanahu. Habis itu, habis iftitah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kau silap, kau salah, banyak dosa, Allah kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dalam Al-Fatihah cuma 1. 7 ayat itu. Doa dalam Al-Fatihah cuma 1. Yang lain itu hanya pujian semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Doa cuma 1. Belum, iyyaka na'budu belum. Iyyaka na'budu cuma bilang aku meminta kepadamu, tapi belum minta. Doa cuma 1. Ihdinas siratal mustaqim, cuma 1. Yang lain itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya apa Pak Ustaz? Ya ayat itu. Qul huwallahu ahad. Supaya tauhid kita kuat. Papa, Aa, kenapa Aa setiap imam tahajud ayatnya kok qul huwallahu terus? Supaya tauhid kita kuat. Bukan berarti papa nggak hafal ayat yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Meminta hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama qul hu, rakaat kedua mobil falak, rakaat ketiga qul a'udzu binnas, rakaat keempat ayat kursi, rakaat kelima qul hu lagi. Enggak apa-apa. Ada seorang sahabat Nabi sholat dari Isya sampai subuh. Dari Isya malam tahajud sampai subuh. Ayatnya qul huwallahu terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya itu ada seorang sahabat. Kenapa dia? Ayatnya qul huwallahu enggak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 qul huwallahu sama dengan 1/3 Al-Qur'an.
Maka 3 kali dibaca kul huwallah sama seperti khatam Al-Quran. Dia baca kul huwallah dari isya sampai subuh kul huwallah, berarti dia sudah berhatam Quran beberapa kali dalam satu malam. Inilah dalil yang ditunggu-tunggu pencinta kul huwallah. Kamu kenapa kul huwallah terus? Sekali kul huwallah, tetap kul huwallah. Usahakan juga hafal surat-surat yang lain. Walaupun tauhid kita pada kul. Besok jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ternyata cuma di situ. Sah nggak tuh Pak Ustaz? Sah, satu ayat. Tapi jangan dicoba ya. Kalau untuk sendiri boleh, jangan nanti kalian maju jadi imam baca itu. Ditanya orang, siapa yang ngajari? Ustaz Somad, sesat dia dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 20.25. Sekarang sudah jam 21.25. Makanya dari tadi saya ke setiap ceramah ngelihat ke sana terus. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak saya jelaskan begini, ada model jamaah ini kalau dia nonton ceramah, dia cuma nengok Ustaz Somad, matanya nengok ke sana berapa kali, ke sini berapa kali. Dia putar 1 jam itu 1, 2, 3. Ini perlu saya jelaskan. Saya nengok ke sana itu bukan nengok ibu-ibu, nengok jam. Jelas? Jangan ada fitnah di antara kita. Jadi kuncinya adalah doakan anak-anak kita yang ditanamkan ke dalamnya tauhid. Makanya ngajinya jangan lagi ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Alhamdulillah ulama kita kajiannya tauhid. Agim di sini ngaji tauhid. Nama pondoknya Darut Tauhid. Makanya tauhid ini yang paling penting. Semua nabi-nabi mengajarkan tauhid. Tauhid, anak-anak kita ajarkan tauhid. Ulama sudah menyusun tauhid dalam satu ilmu tauhid. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basor kalam. Kenapa sifat ngaji tauhid sifatnya cuma 20? Banyak sekarang yang komplain. Kenapa ngaji tauhid sifatnya cuma 20? Sifat Allah lebih dari 20. Kalau kebetulan yang ditanya ulama jawab. Tapi kalau yang ditanya preman baru taubat, ini sama kau katanya. 20 itu bukan batasan. 20 itu adalah sifat yang kalau memenuhi kriteria maka dia layak menjadi Tuhan. Kalau nggak mampu dia 20 itu, maka dia nggak layak disembah menjadi Tuhan. Memangnya kenapa? Karena sekarang menurut hasil survei ada 2000 yang mau ikut tes jadi Tuhan. Bagaimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya lewat wujud qidam baqa. Ada rambutnya keribu, gini keluar emas, gini keluar emas, dan dia diakui sebagai Tuhan. Dengan sifat 20 terbantahkan. Pertanyaannya, sebutkan satu dari sifat 20 yang membantah dia sebagai Tuhan. Memang orang Bandung ini rendah hati, tawadhu. Pas ditanya gitu langsung serahkan pada Allah. Sifat yang pertama wujud. Apakah dia ada? Ada, videonya ada, berarti dia Tuhan. Wujud, lolos, berarti dia sifat yang pertama. Sifat yang kedua qidam. Qidam artinya tidak berawal. Dia berawal atau tidak? Berawal. Dia lahir sebagai bayi, dia anak-anak, dia nggak lulus jadi Tuhan. Pasal 2 tereliminasi, gagal jadi Tuhan. Pasal 3 bako,
Bako artinya kekal, nggak boleh selesai. Dan dia sudah mati, nggak lulus jadi Tuhan. Pasal 3. 4. Mukhalafatuhu, dia nggak boleh sama dengan makhluk. Dia sama dengan makhluk, dia pakai pakaian, dia pakai putar-putar, dan terindikasi pelecehan seksual, maka tidak layak jadi Tuhan. Itu sebagai sampel contoh. Ada artis bersemedi di tengah malam, tiba-tiba dia naik ke langit dan dia ketemu Tuhan. Katanya Tuhannya warnanya hitam. Kalau dia ngaji sifat 20 langsung terbantahkan. Ibu-ibu ngaji akhlak bagus, ngaji parenting pendidikan anak bagus, ngaji masa depan manajemen keluarga ekonomi bagus, tapi ngaji tauhid sifat 20 terbaik. Kenapa? Karena dengan bertauhid tumbuh semangat ibadah, dengan bertauhid muncul akhlakul karimah, dengan bertauhid hilang rasa takut kepada selain Allah, dengan bertauhid bersih hati dan ikhlas hanya beribadah kepada. Kalau dengan ngaji tauhid makin baik, teruskan. Tapi kalau makin ngaji tauhid makin sombong, ngaji tauhid makin angkuh, ngaji tauhid makin merasa jumawa, perlu pikirkan sekali lagi. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini ada manfaatnya, menjadi bekal kita dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan Bandung, Jawa Barat, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solihah. Kita semua mati husnul khatimah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki tauhid akidah anak-anak muda kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak kami sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma hfazna min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga tauhid kami, jaga amal kami, jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga kaki kami, jaga pikiran kami, jaga hati kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Waqtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Ij'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari lisan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana engkau kumpulkan kami bersama orang baik di tempat yang terbaik membahas ilmu yang baik, kumpulkan kami nanti di surga bersama manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.